Dua hal ini jamaah sekalian rahimakumullah yang terkadang kita itu ya kepleset gitu ya. Terkadang kita kemudian terjatuh. Apalagi ditambah dulu ya kasusnya siapa tuh? Yang di Jawa Timur, yang anak kecil punya batu. Ah, betul, Ponari ya. Tahun berapa itu, Pak? Ada yang enggak? Tahun Kepengker ya. Tahun yang lalu, tahun berapa itu ya? Ya pokoknya itulah ya. Tahun itu ketika kemudian viral, itu yang datang bukan main-main loh. Yang datang itu ada yang dokter, ada yang ustadz, ada yang bahkan santri militan. Cuma sekedar kemudian Allah uji kita, uji manusia di waktu itu, melihat ada anak yang kemudian dengan izin Allah batu itu bisa menyembuhkan. Itu Masya Allah ya. Bayangkan loh, ini bayangkan ya. Itu baru apa ya, baru kayak gitu. Dikasih minum disembuhkan. Gimana dengan Dajjal nanti di akhir zaman jemaah? Dia akan muncul, nggak pakai wasilah batu-batuan, nggak pakai wasilah kemudian tertentu, langsung bim salah bim, hidup-hidup, mati-mati. Orang yang ratusan tahun dengan izin Allah melalui perantaranya Dajjal dan itu ujian bisa dihidupkan. Bayangkan, apa nggak kepincut kita? Ya, loh kejadian Ponari itu Masya Allah ya, itu dari Jakarta datang, dari Jogja itu kan dari Jombang ya, betul nggih? Dari Jogja ada, dari kota terpelajar sampai masuk ke kota yang mungkin barangkali tidak terpelajar. Tujuannya cuma itu jemaah, minta agar air itu bisa mungkin dianggap menyembuhkan. Bayangkan itu baru batu dengan sebab itu dengan izin Allah, ya Allah berikan ujian. Itu banyak pengikutnya, banyak yang datang. Terus gimana nanti di akhir zaman? Ya, Dajjal yang Allah sebutkan melalui lisan Rasulullah SAW nanti akan jadi fitnah besar bagi umat di akhir zaman. Mana untuk billah? Ya, nah, jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, berbondong-bondongnya orang itu kepada dukun gitu ya. Dalam bab masalah minta pertolongan, dalam bab masalah minta rezeki, dalam bab minta kesaktian, itu sama halnya kita mencoreng ya, dan menodai Al-Quran dan bahkan menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Ya. Makanya kenapa sih kesyirikan itu menjadi dosa yang paling besar jemaah? Kenapa sih orang yang ketika dia menduakan Allah menjadi tingkatan dosa yang paling besar? Ya karena dalam bab seperti ini. Loh kita aja kadang-kadang sama manusia nih ya. Ini contoh nih. Kita punya teman dekat sekali. Kemana-mana kita berdua, kemana-mana kita saling berbagi, kemana-mana kita saling, pokoknya bantu membantu. Tiba-tiba teman kita ini, ya apa ya? Mungkin dia menduakan. Ya. Dalam bab masalah misalnya minta bantuan nggak ke kita lagi, ya mungkin dia ya minta ke orang lain atau menikung kita atau menyakiti kita dalam bab meminta. Itu kadang-kadang kita pun juga ya namanya manusia ya wajar ya sakit hati ya. Atau kita memberi seseorang, beri bantuan, memberi, ternyata di kemudian hari dia malah justru menusuk kita dari belakang. Itu kan rasanya juga Masya Allah ya, sakit. Kalaupun bisa balas gitu mungkin ya naudzubillah ya, sampai kemudian ada yang dibunuh ya. Terus gimana dengan Allah Azza wa Jalla jemaah? Ya, Allah tidak memiliki sifat seperti itu pastinya, tidak memiliki sifat pendendam, tidak memiliki sifat kemudian ingin membunuh, tidak. Tetapi ketika orang itu berbuat kesyirikan apapun jenisnya dan apapun kemudian modelnya, Allah tidak ampuni kalau kesyirikan itu dibawa mati jemaah. Sehingga dia menjadi dosa besar. Karena Allah yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memberikan hidup, memberikan usia, memberikan sehat, memberikan waktu. Tapi terkadang kita kemudian wa na'udzubillah ya, condongnya kepada syaitan. Taib. Salah satu di antara argumentasi yang dibangun oleh para ulama terkait Allah itu punya if'al ya, punya perbuatan memberi rezeki, mengatur, menghidupkan, mematikan dan menurunkan hujan dan yang lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yunus ayat 31 ya. Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Katakanlah Muhammad, siapa orang yang memberikan rezeki dari atas langit ya, dan dari bumi. As-Sa'di menyebut dari langit itu hujan, dari bumi itu adalah
tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Ya berarti hujan itu termasuk di antara rezeki jamaah. Ya, dan hari ini ya masih musim hujan. Walaupun terkadang dengan sebab hujan itu ada yang kemudian malah kebanjiran, malah kemudian hartanya ada yang hilang, jiwa yang hilang. Ya semoga jadi ujian bagi mereka. Tapi yang jelas turunnya hujan bagian daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kenapa Nabi itu sampai kadang-kadang ketika tidak turun hujan, beliau sholat istisqa. Sholat minta apa? Minta hujan. Karena begitu berkahnya hujan. Dan istifadah dari bab masalah mator ini ya, bab masalah hujan, ketika hujan disunahkan panjenengan atau kita kaum muslimin untuk keluar sebentar membasahi sedikit bagian tubuh kita. Karena ada berkahnya di situ jamaah. Ya. Ada berkahnya. Makanya kenapa kalau anak-anak kita itu dulu di kampung ya, itu kalau hujan-hujan badannya makin fisiknya makin kuat, ya kan? Iya. Anak-anak kita kalau baru gerimis itu langsung keluar. Justru kalau kita lihat dari sisi hadis, karena berkahnya hujan pertama kali yang Nabi juga waktu itu pernah keluar dari rumah beliau, kemudian beliau berbasah-basahan sedikit mengenai badannya, karena ada barokahnya. Makanya anak kita itu yang hujan-hujan, ya asal gak over ya. Kadang-kadang juga kalau over ya gak baik. Tapi ketika baru gerimis, itu anak-anak kita baru langsung keluar. Kemudian mereka hujan-hujan. Ya faktanya gak ada orang mati karena kehujanan kan. Ya, apalagi hujan di awal itu adalah berkahnya banyak. Ya. Maka Allah sebut di sini Allah turunkan nikmat rizki kita dari atas, ya berupa hujan. Wal ardi dan juga kemudian dari bumi, ya. Ya, adanya kemudian buah-buahan yang bisa kita konsumsi untuk kesehatan dan sebagainya. Ama yamliku sam'a wal absar, ya. Dan siapa yang kemudian menguasai as-sam', pendengaran dan penglihatan. Jadi pendengaran ini jamaah sekalian itu mahal loh, ya. Penglihatan itu juga mahal. Pendengaran itu berupa telinga yang kita hari ini miliki, penglihatan itu mata yang kita hari ini bisa melihat, itu luar biasa mahal jemaah. Ada 3 indera yang kata para ulama menjadi sebab orang itu dapat hidayah atau tidak. Bahkan menjadi sebab ilmu itu masuk kepada kita. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Nah di ayat berikutnya ini yang menarik, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi jangan kita pernah berbicara ya dalam bab agama yang tanpa ada dasarnya. Sesungguhnya as-sam', pendengaran, wal basar, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, semua akan diminta oleh Allah Ta'ala pertanggungjawabannya. Dan kata para ulama, termasuk di antara 3 panca indera ini adalah nikmat yang agung. Pertanyaan kita, kira-kira lebih mahal mana? Sama-sama, semuanya mahal ya. Lebih penting mana? Penglihatan atau pendengaran jemaah? Bagi kita yang paling urgen itu penglihatan atau pendengaran? Kira-kira? Nah mas, sama penting. Ya pilih salah satu. Penglihatan, pendengaran, mas. Pendengaran, apa? Penglihatan. Ya wes lah, 50-50 wes. Kalau saya pilih yang paling mahal itu adalah pendengaran. Justru mata ini jamaah, penglihatan kita itu yang ngapunten ya, nyun sewu, lebih banyak maksiatnya. Ya walaupun telinga juga ada maksiatnya. Tapi justru dari mata inilah yang hari ini apalagi yang disebut dengan zaman globalisasi yang dengan teknologi yang masya Allah ini ya nggak bisa kita bendung, nggak bisa kita rem, ya. Cuma bisa kita ini ya pelan-pelan ngontrol bagaimana penggunaan media. Tapi yang jelas nggak bisa kita bendung nih. Kita mau bendung media untuk anak kita nggak bisa jemaah. Ya kecuali panjenengan hidup di tempat yang nggak ada sinyal. Hidup di tempat yang tidak ada kehidupan yang namanya internet ataupun gadget. Itu baru mungkin bisa. Loh, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mengerim anak kita maksimal 100% di rumah, ketika di luar, bisa anak kita ini jadi belandang kemana-mana. Bisa kemudian sampai kebablas, bahkan naudzubillah, ya, tidak terkontrol karena dia terkaget dengan kondisi di luar. Penglihatan ternyata masya Allah ya, awal daripada bencana dan musibah dan dosa itu di sini jemaah. Ya, makanya Syekh bin Baz itu kan beliau buta.
rahimahullah taala. Ini buta tapi hafalannya masya Allah ya. Beliau ketika membahas kitab, muridnya baca kitab, beliau nggak megang kitab ya karena buta, tapi bisa membenarkan. Dan semakin mungkin hafalan beliau, setiap ada orang yang membacakan, beliau mendengar. Kenapa? Ya karena sebab penglihatannya terkadang ya kemaksiatan itu berawal jemaah. Dan setiap maksiat yang kita lihat ya otomatis itu sangat berpengaruh. Salah satunya terhadap hafalan kita. Ya makanya kalau kita mau menghafal, ya tips yang pertama yang saya sarankan semua ke santri saya itu, ke anak-anak saya, hindari maksiat. Ya walaupun nggak bisa ya 100% kita menghindari hari ini ya, di mana-mana maksiat bisa terbuka lebar gitu ya. Tapi minimal kalau kita ingin menghafal Quran, hindari maksiat, jauhi kemungkaran semaksimal mungkin. Kalau enggak, waduh, abot ya. Ya faktanya anak-anak di pesantren target 30 juz juga faktanya enggak semua selesai. Ada yang baru mungkin 10, ada yang mungkin baru hafal 10 langsung besoknya lupa ya. Maka sebab faktor yang paling besar adalah apa? Penglihatan maksiat ini. Baik, kembali ke tema ya. Jadi 3 panca indera yang mahal adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. 3 komponen ini jemaah sekalian kalau kita rawat dengan baik, kita jaga benar-benar dengan baik, bukan cuma jaga dari kesehatan ya, tapi jaga kesehatan bagaimana tidak terkena virus-virus maksiat, virus-virus penyakit subhat. Ya. Kalau kita 3 ini kita jaga dengan baik, insya Allah di sini kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk yang mengatur pendengaran, penglihatan ya. Wa may yarzuqul hayya minal mayyit. Dan siapa yang kemudian ya mengeluarkan yang tadinya adalah hayy, hidup, ke mati. Atau sebaliknya yang kemudian dia adalah yang mengeluarkan dari jenazah atau dari kemudian kematian menjadi kehidupan. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang kemudian mengatur semua ini, maka mereka orang-orang kafir mengatakan, dan ini sebuah syahid, bukti bahwa orang-orang kafir mengetahui bahwa yang namanya menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengatur, semua mereka mengatakan dengan kompak, kul fayakulunallah. Katakanlah bahwasanya semua yang mengatur semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya jemaah sekalian, di akhir ayat Allah sebut dalam surat Yunus ayat 31 ya. Allah sebutkan afala ta'qilun ya. Afala tattaqun. Kalau demikian kenapa sampean enggak mau bertakwa? Gitu kan? Kalau demikian kenapa kalian tidak mau bertakwa? Ini kan lucu ya. Seseorang mengakui Allah mengatur, menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Tapi ternyata kemudian bentuk faktanya itu enggak mau kemudian dia tunduk dan taat kepada Allah. Ini kan ya gimana ya, omong kosong gitu ya. Makanya kenapa para ulama mencantumkan bahwa tauhid rububiyah itu belum dikategorikan dia sebagai seorang muslim, walaupun dia meyakini Allah menghidupkan, Allah mematikan, seperti orang kafir kan. Mereka kurang apa yakinnya jemaah, sampai kemudian Allah abadikan fayakulunallah. Mereka kompak mengatakan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki Allah. Ya kadang-kadang level ini orang muslim kalah jemaah. Level keyakinan orang kafir bahwasanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, orang muslim itu ada yang kalah dari orang-orang kafir dalam bab masalah ini. Contoh, Allah Ta'ala berfirman menggambarkan kondisi orang-orang kafir ketika dalam perjalanan ya. Jadi ketika mereka di bahar, di laut, maka mereka berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala jemaah, minta agar diselamatkan dari perjalanan lautnya. Falamman najainahum, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kami selamatkan mereka dari perjalanan laut, idhum yusyrikun, mereka balik kepada kemusyrikan lagi. Ya bisa kita bilang wajar dia musyrik, ya kan? Wajar karena notabene dia ada orang kafir. Tapi kan yang menarik ketika dalam perjalanannya, di mana dia dalam start awal naik perahu sampai finish, ya, sampai darat, dia doa terus kepada Tuhannya. Dia doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dijaga tidak terkena bala atau musibah di perjalanannya. Disinilah adanya sebuah keimanan dalam definisi keyakinan, dalam definisi kemudian mereka percaya Allah yang menghidupkan, mematikan, mereka minta kepada Allah jemaah. Tapi orang muslim kadang-kadang na'udzubillah ya, mintanya kepada setan, dukun, paranormal.
Kalau mereka saja kemudian minta ketika misalnya orang kafir dalam perjalanan agar selamat, minta kepada Allah. Sekarang orang muslim ketika dia kemana-mana ada yang pakai jimat. Biar apa? Biar kebal, biar aman, biar kemudian selamat kata mereka dan lain sebagainya. Berarti kan kalau kita tinjau dari sisi ini, orang kafir lebih unggul daripada orang muslim. Jika dalam bab tauhid rububiyah ada di antara orang muslim yang bahwa dengan benda-benda tertentu itu bisa membuat mereka lebih sakti. Naudzubillah. Ya. Tapi jemaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga tauhid rububiyah ini ternyata ya semua orang paham lah gitu. Maka ajib ya. Ajib itu lucu bin aneh. Kalau ada di antara orang muslim tidak paham tauhid rububiyah. Ya. Apa perlu belajar sama orang kafir yang mereka meyakini fayaqulun Allah, mereka mengatakan bahwasanya Allah adalah yang mengatur semua, kan enggak mungkin, ya. Tapi jamaah sekalian kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Istifadah yang lain dari bab tauhid rububiyah, ya. Jadi tauhid rububiyah ini sebenarnya adalah tauhid yang kemudian kita mengikrarkan dalam hati kita, dalam iman kita, semua yang terjadi di alam semesta ini jamaah, termasuk takdir, termasuk ketetapan Allah. Baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, itu semua tidak lepas dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita untuk mengimani itu. Dan memang rasanya agak berat ya. Ketika bicara masalah takdir yang tidak baik gitu, kita terkadang-kadang kemudian menolak, kadang-kadang kita tidak beriman dan lain sebagainya. Wa na'udzubillah. Tapi jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang berikutnya, nau'ut tauhid ats-tsani, jenis tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah atau yusamma tauhidul ibadah. Jadi tauhid yang kedua namanya tauhid uluhiyah atau sebagian para ulama menyebut dengan tauhid ibadah. Nah, dan inilah yang menjadi pembuktian gitu. Yang menjadi kemudian para sahabat Nabi ini adalah orang-orang yang merelakan jiwa harta mereka, merelakan semua yang mereka punya untuk meninggikan bab tauhid uluhiyah, bab tauhidul ibadah. Ya. Apa itu tauhid uluhiyah? Ifradullahi ta'ala atau ifradullahi azza wa jalla bi af'alihil ibad, bentuk pengesaan seorang hamba kepada Allah dalam bab ibadah. Ya, ibadah itu kalau kita nukil dari perkataan Ibnu Taimiyah ya, rahimallahu ta'ala, beliau menyebut bahwa ibadah itu bukan cuma sholat, bukan cuma kemudian puasa, bukan cuma zakat, haji, bukan. Ibadah itu cakupannya sangat lebar. Beliau mengatakan bahwa ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardhah minal aqwali wal af'ali dhahira wal batinah. Jadi kalau kita mendengar dan kemudian berbicara bab masalah ibadah itu cakupannya luas.